min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman yang Allah karuniakan. Walaupun subuh dingin, tapi karena iman yang dikaruniakan Allah, Bapak Ibu ringan langkah kaki menuju masjid. Mudah-mudahan ini menjadi asbab semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan sulit mudah-mudahan dimurahkan rezeki insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan ringan lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an meriwayatkan, kami pernah sholat bersama Rasulullah 2 rakaat di Masjid Bani Umayyah. Setelah selesai sholat, Rasulullah berdoa sangat lama sehingga timbul penasaran di dalam diriku, doa apa yang sedang dimohonkan oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai Rasulullah berdoa, Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, panjang betul doa ya Rasulullah, apa yang sedang kau mohonkan kepada Allah? Aku memohon kepada Allah 3 doa, 2 dikabulkan oleh Allah, 1 tidak. Jadi selama itu Rasulullah merayu, memohon kepada Allah. Doa itu intinya yang pertama, ya Allah janganlah binasakan umatku karena lapar. Ini dikabulkan oleh Allah. Jadi umat Islam ini tidak akan binasa karena kelaparan. Begitu kita terdengar ada tetangga kita yang kelaparan, negeri jiran yang kelaparan, begitu Palestina kelaparan, besar sumbangan, langsung datang Pak. Begitulah orang Islam itu saling membantu satu sama lain, mau seagama ataupun tidak, ada kelaparan kita nyumbang. Jadi kalau untuk kelaparan tidak mungkin terjadi. Dan Indonesia ini terkenal negara paling dermawan nomor 1 di dunia Pak. Cuman pegunjing nomor 2 di dunia itu pula kena itu. Habis pahala sedekahnya tadi karena pegunjingnya Pak. Makanya kita ini udah banyak tekor nih Bapak Ibu. Udah dapat pahala sholat subuh berjamaah, dapat pahala sedekah, gunjing orang, fitnah orang, tuduh orang, habis. Nah, jadi gitu terus Pak, tekor ya. Ada hadis yang begini kan Bu, kalau misalnya kita menyolatkan jenazah, pahalanya 1 qirat. Mengantarkannya ke kubur, pahalanya 1 qirat. Sahabat bertanya, berapa 1 qirat ya Rasulullah? Seluas gunung Uhud. Besar tuh Pak, 7 km gunung Uhud, segitulah besarnya mengantarkan jenazah, menyolatkan jenazah, mengantarnya, itulah besar dosa, doa pahalanya. Tapi orang yang memelihara anjing tanpa keperluan, pahalanya dalam 1 hari berkurang 1 qirat. Jadi itu rugi lagi Pak misalnya. Jadi kita selalu ada amalan yang merugikan lagi gitu. Sudah dapat 1 qirat, pelihara anjing, hilang 1 qirat. Jadi kalau yang memelihara anjing, buatlah grup WA nyolatkan jenazah tuh Pak. Misal, jadi saling kasih tahu Pak ya, hari ini orang meninggal di Bombay, jadi biar terpenuhi dia. Nah sama kita sedekah besar Bu, pegunjingnya besar juga Pak. Dari mana orang tahu orang Indonesia ini pegunjing? Dari search Google yang dicari dia. Tontonan yang ditonton itu kan terdata tuh Pak. Orang Indonesia ini suka nonton gosip, makanya kadang subuh habis dengar ceramah jam 8 tayangan gosip lagi di TV Pak. Berarti itu ratingnya tinggi. Jadi tekor kita ini udah Pak.
Dia Bu, laki-laki perempuan sama pegunjing, beda gaya aja sebetulnya Bu. Nggak ada sama aja, nggak ada ndaknya. Kalau bapak-bapak ini agak lebih elegan. Aku bukan menjelekkan orang bang ya, tapi setelah aku pantau lah dalam beberapa hari terakhirnya, ini Allah saksi. Nah, pakai Allah lah tuh pada gunjing juga ujungnya. Kalau ibu-ibu kelebihannya tidak bersuara, hanya pakai gerakan mata dan bibir bisa gunjing Pak. Nah, itu tuh yang tidak putus sama kita Pak. Macam ada telepati dia Pak. Dia tidak bersuara, gini aja. Bisa paham dia. Tahu dia. Nah, itu tuh yang tidak termakan sama kita Pak. Nah jadi kalau untuk sumbang menyumbang, orang Islam ini paling kencang dan tidak akan binasa karena lapar. Kemudian yang kedua, aku berdoa, ya Allah jangan binasakan umatku ini karena banjir. Yang ini juga dikabulkan oleh Allah. Begitu ada musibah banjir, tanah longsor, cepat bantuan datang, dievakuasi, diberikan apa yang mereka butuhkan, jalan-jalan cepat dibersihkan. Jadi ini membuktikan bahwa betul bahwa umat Islam ini tidak akan binasa karena banjir seperti zaman Nabi Nuh. Tetapi ketika aku memohon kepada Allah, janganlah umatku ini saling berselisih paham, berbeda pendapat, bermusuhan, yang ini tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi itulah ujian kita itu Pak. Ujian bagi kita orang Islam adalah setaat apapun kita beribadah, kita pasti akan berselisih paham, berbeda pendapat. Itu jadi ujian, menjadi tolak ukur siapa di antara kita yang keras hati, siapa yang bisa legowo. Itulah ujiannya Pak. Jadi perbedaan itu sunatullah, memang harus terjadi. Tidak bisa enggak Bu. Tinggal kita lagi menyikapi bagaimana kita berbeda itu. Disitulah terlihat akhlak seorang muslim itu. Perbedaan umat Islam ini dari zaman dulu tuh Pak, ada yang berakhir dengan damai, ada yang berakhir dengan peperangan. Nah, jadi memang itu harus terjadi. Tidak bisa enggak. Macam Bapak Ibu sekarang ini kan pilihan, ada yang pilih Pak Anies, ada yang pilih Pak Prabowo. Dengan yang ini dengan alasannya, yang ini dengan alasannya memang berbeda Pak. Itulah kekayaan tuh. Memang berbeda deh. Cuman ini kadang tinggi lah tingkat perceraian di Pekanbaru sekarang Pak. Istri Pak Prabowo, suami Anies, yang jeleknya itu bertengkar itu gitu. Kalau sempat menang calon abang nih cerai kita, itu bingung suaminya, menang cerai, ya udahlah Bang Prabowo lah deh, itu jadi gitu. Agak tinggi nih Bu kasus, pokoknya setiap pemilu Pak pasti kasus perceraian itu naik, karena dia beda pilihan. Nah ini yang tidak boleh, nah itulah ujiannya bagi kita Pak. Berbeda tapi bisa bisa menyikapinya, cuman ini rata-rata sulit terjadi Pak. Tidak bisa kita dewasa Bu. Dari pemilihan ketua masjid aja di Pekanbaru ini kadang Bu, asal ketua baru terbentuk, pengurus lama tidak ada lagi yang ke masjid Pak. Itu bukan di sini ya, saya kan tidak kenal sama Bapak Ibu sini, saya tidak kenal siapa pengurus, pokoknya jadi oposisi dia Pak, sudah dia mundur jadi oposisi, dia ganggu dia biasa, dan itu umum terjadi di Pekanbaru nih. Kalau terjadi di sini Allah alam, saya tidak tahu sama sekali. Cuman kita nih ngaji kan sering bertahun-tahun satu masjid tuh Pak. Jadi kita tahu begitu ganti pengurus lama hilang, sudah tuh ganggu lagi ke masjid Pak. Jadi ganggu dia, jadi oposisi dia. Beda aja warna keramik satu biji jadi masalah sama dia tuh Pak. Sebanyak itu yang betul keramiknya, cuman satu yang salah jadi masalah. Buta mata pengurus ini tidak nampak dia keramik ini berbeda. Langsung dibuat di grup kadang tuh. Jadi ini kita yang belum bisa gitu menyikapi perbedaan dengan akhlak Islam itu yang masih sulit Pak. Dulu kan kejadian juga Bu ya, ada satu masjid pengurus lama tidak mau mengundur, pengurus baru terbentuk, pengurus baru ngundang ustadz, pengurus lama ngundang ustadz, berdua-dua lah kami Bu. Saya bisikkan ke ustadz, tenang Tad,
berselisih pengurus ini itu memang sunatullah. Yang jelas amplop kita bagi dua, kata saya. Jadi tidak usah kita masuk campur urusan itu, karena itu sunatullah. Mereka berbeda itu pasti terjadi. Tidak ada. Ada yang berantem di masjid, Pak. Saya belum ceramah pakai takbir Pak. Oh, ngeri, Pak. Saya mikir rumah saya jauh, pulang kosong saya nih. Udahlah, sabar ya saya dulu. Saya tunggulah dulu, Pak. Akhirnya bisa juga, akhirnya ceramah juga saya. Itu ada perebutan juga tuh, Bu. Jadi memang yang ini yang belum bisa. Tapi saya di Pekanbaru nih, Bu, ada saya satu salut pengurus Masjid Jalan Paus. Bukanlah pengurus, bapak tuh. Udah macam Pak Prabowo dia, Pak, berkali-kali mencalonkan diri jadi ketua masjid, tak pernah dipilih orang. Tapi tetap sholat jamaah di sana dan tidak ganggu, Pak. Nah, itu yang salut saya, Bu. Saya sebut aja nama, karena ini bukan menggunjing dia, Pak Jul namanya, Bu. Jadi dia itu, Pak, dari awal masjid dibangun itu tuh terus menjadi kandidat ketua dan tidak pernah dipilih masyarakat dan tidak pernah pula pindah masjid, Pak. Tetap dia sholat di sana. Saya akui jempol dia, Bu. Jarang-jarang yang macam itu tuh, Pak. Biasanya itu udah jauh pergi sholatnya tuh, Pak. Anak-anak istrinya pun dikasih tahu jangan sholat di sana. Sedih betul hati Bapak, Mbak, benci orang sama Bapak nampak. Tapi dia enggak, tetap sholat situ, tetap tersenyum. Enggak dipilih orang, Bu. Berapa kali tuh, Pak, kalah terus saja. Kalah enggaklah tipis, banyak lah. Tapi memang tidak putus asa. Dia sama Pak Prabowo ini, Bu, tidak putus asa, Pak. Terus coba sampai 2024 ya. Ini Allah mu'allam lah sekarang ini, Pak. Belum lah tahu lagi ini, Bu, kan. Nah, jadi jangan sampai kita itu berbeda, jangan sampai menghina dan merendahkan orang lain. Nah, kita belum bisa lagi nih, Pak. Banyak yang habis pahala kita. Karena kita sampai ke tahap merendahkan orang lain, menghina orang lain. Ini yang paling ngerinya itulah, Bu. Tekor betul kita. Tapi kalau kita coba belajar Bapak Ibu dari perbedaan para sahabat Rasulullah itu ada satu keras, Pak. Mungkin kalau untuk jiwanya entah mana yang keras daripada Umar, namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Itu dari awal dia masuk Islam, Pak. Syahadat dia di depan orang kafir Quraisy dekat Ka'bah tuh, Pak. Umat Islam sedang baru-baru, dia syahadat di depan orang kafir Quraisy itu kuat, habislah dia kena keroyok, kena tinju, kena pukul, kena tendang. Abu Bakar Siddiq lah menyelamatkan dia waktu itu. Kalian tahu enggak siapa yang kalian pukul nih? Siapa dia memangnya Abu Bakar? Dia ini orang Bani Ghifar. Bani Ghifar itu Bani perampok yang paling ditakuti pedagang Quraisy, Pak. Kalian lewat kampungnya habis barang kalian, nanti percayalah kalian. Nah, itulah berhenti orang mukul dia. Menghadaplah dia ke Rasulullah, Pak. Abu Dzar, Islam sedang lemah. Ngapa pula kau bersyahadat di situ? Azam kau kena pukul nih. Apa jawaban Abu Dzar? Jika kau berkenan besok aku ulang lagi ya Rasulullah. Itu Pak, keras ya. Dia benar, keras tanpa toleransi. Pokoknya lurus, tidak ada bengkok-bengkok. Kalau kita kan kadang masih ada toleransi ya, Pak ya, masih apa. Kalau dia enggak. Abu Dzar itu memang keras. Dan terkenal dengan sebutan bapak orang miskin, paling tidak suka dengan harta, Pak. Abu Hurairah aja, Bu, yang sangat soleh, sahabat Rasulullah, tidak mau Abu Dzar salam sama dia, Pak. Kau orang dunia, nah, sampai begitu, Pak. Jadi dia memang milih hidup miskin lah, menderita gitu. Dan itulah perbedaan. Abu Hurairah ketawa aja, Pak, karena udah tahu memang karakter dia seperti itu. Waktu zaman Khalifah Utsman bin Affan, ditugaskanlah Abu Dzar ini mengaudit harta pejabat di Syam, Syria. Harta Muawiyah. Muawiyah ini masih famili dengan Utsman bin Affan. Waktu dia mengaudit itu, Bu, sebetulnya wajar-wajar aja, cuman tidak bisa selisih, Pak. Ngamuk dia, Pak. Memperkaya diri kalian.
Aku akan suruh orang-orang miskin di Syam ini untuk mengasah pedangnya untuk menggorok leher kalian. Ketakutanlah pejabat di Syam dibuatnya. Sampailah surat ke Khalifah Utsman, tolong tarik Abu Dzar ini, memang tidak berubah, memang keras, tidak bisa ada selisih sedikit, tidak bisa Pak. Angka itu Bu, tidak bisa sama dia, tidak ditolerirnya Pak. Ini dia menghasut orang-orang miskin untuk melawan sama kami. Akhirnya disurati Khalifah Utsman dia, disurati pulang dia Pak ke Madinah. Sampai di Madinah kata Khalifah Utsman, sudahlah Abu Dzar, kau sekarang tidak usah di bagian audit, kau tinggal aja bersamaku di Madinah. Apa nanti yang aku perintahkan itu aja yang kau lakukan. Kata Abu Dzar, maaf Khalifah, tidak cocok kita, berbeda aku dengan cara engkau. Aku tidak bisa kalau yang seperti ini, jadi aku mohon izin untuk mengundurkan diri dari pemerintahan ini. Nah, sportif dia Pak, tidak cocok, mundur. Ini kadang kita Bu suami istri udah tidak cocok dah, tapi terus juga diteruskan apa, tidak menderita ibu jadinya. Ini kadang kalau tidak cocok dia diam aja boleh Pak, ini udah diburuk-burukkan ya suami ke orang mereka, tidak tahan aku lagi loh Kak, lahazab betul aku sama dia dah, tidak berubah-ubah kelakuan bapak nih. Senin besok kawankan aku ke pengadilan agama, kita ambil aja form gugatan itu dulu biar kita isi, dah semangatlah tetangga nolong Bu. Malam dah berpeluk lah balik nih Onda Pak. Jadi besok ke pengadilan Kak, itulah ada minta maaf lah, abang menangis lah dia. Ini 23 kali kakak cerita macam ini nih Kak, udahlah dia, itu tidak boleh tuh Pak. Ada saya satu salut ibu-ibu di Pekanbaru nih Bu, tidak pernah menjelekkan suaminya kepada keluarganya, kepada siapapun, tahu-tahu gugatannya langsung masuk ke pengadilan Pak. Saya kasih jempol Ibu, tuh mantap Ibu, tidak tahan, taruh beban itu, jangan diburu-buru lah. Salut saya nengok Ibu, jangan mau dibujuk-bujuk Bu ya, ya tak saya lah memprovokasi lah. Sebab apa Bu? Baru di pengadilan lah keluarganya tahu ternyata dia sering ditampar, dicekik. Dan suami itu Pak 5 waktu sholat berjamaah tuh Pak. Jadi belum tentu lah kita rajin sholat jamaahnya kita baik lupa lagi Pak. Sholat jamaah 5 waktu saya tahu betul tuh Pak. Kencang dia ke masjid itu tuh Bu, papi kasar minta baru tahunya di pengadilan dia suka nyekik istrinya, nampar. Bahkan istrinya tuh ikut pula membantu ekonomi Pak kan. Jadi memang yang jahat-jahat juga rupanya orang sholat jamaah. Kalau ada di antara bapak berubah lah tuh Pak, jangan sampai malu gitu macam itu tuh. Ada lagi yang ngadu, Ustadz tahu enggak suami saya yang mana tuh, yang rajin ikut pengajian tuh Ustadz, nah wih jahat minta ampun mulutnya di rumah. Coba ada juga Pak. Jadi rupanya Bu ada orang ke pengajian ini tidak bawa akal, tidak bawa hati Pak. Rupanya ada, kosong aja dia datang, akal tidak ada, hati tidak ada. Itu ada rupanya tuh. Jadi mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang seperti itu. Nah, jadi Bu tidak cocok, mundur baik-baik. Ada kita kadang bekerja diburuk-burukkannya perusahaannya Pak, diburuk-burukkannya bos. Jadi situ juga berapa dosanya tuh Bu. Kalau tidak tahan, mundur, taruh beban tuh. Tidak juga bisa rasanya taruh beban. Saya salut nengok istri Sabit bin Qais namanya Bu, sahabat Rasulullah. Ya Rasulullah, aku udah tidak suka sama suami aku. Kalau melawan aku mati kafir aku nanti. Boleh tidak aku minta cerai? Kata Rasulullah, boleh. Kembalikan mahar Sabit bin Qais. Itu aja Pak, tidak ada ditantang Rasulullah. Jadi enak cara seperti itu Pak kan, daripada melawan lebih baik aku bisa balikkan kebunnya. Jadi kalau mahar orang di masa Rasulullah itu kan kebun kurma 600 batang, itu kan lumayan harganya Pak, kali 70 juta satu batang Bu, 4,2 M Pak. Kenapa mahar orang di Mekah, di Madinah, di Mesir itu mahal-mahal? Karena kalau ada kejadian menimpa suaminya, istri masih bisa hidup dari mahar suaminya. Di Indonesia inilah paling baik wanitanya di dunia. Mas kawin seperangkat sholat Pak deh. Memang tukang ngolah laki-laki di Indonesia ini.
Coba lah Bu, telekung yang parasut 35.000 itu yang tidak bisa disetrika itu Pak, capek mensetrika, tidak lurus dia, mau juga tuh Pak. Quran yang 40, sejadah yang 25, yang licin tuh Bu, sujud kita berjalan sejadah tuh, salah berdiri itu tungkuk kita Pak, mau perempuan Indonesia. Jadi makanya kalau orang-orang di Yaman tuh rata-rata istri kedua ketiganya itu orang Indonesia Pak, karena orang Indonesia murah mas kawinnya. Kalau orang sana mau mahal Bu kan, cukup mahal lah. Nah jadi tidak sanggup taruh beban. Abu Zar mundur baik-baik. Begitu Abu Zar mundur dari pemerintahan Khalifah Utsman Pak, pihak ketiga memanfaatkannya. Abu Zar, kami tahu kau dalam keadaan benar. Kami berada di pihakmu. Kalau kau mau, kami siap dana, kami siap jiwa, siap tenaga. Ini Khalifah Utsman nih nepotisme nih, nah, dia saudara-saudaranya aja dipancing-pancingnya lah gitu Pak. Kita lawan Khalifah Utsman ini. Apa kata Abu Zar Al-Ghifari? Jangankan untuk melawan kepada Khalifah Utsman, apabila Khalifah Utsman menyuruhku gantung diri hari ini, akan ku gantung diriku. Wah, tuh Pak, rasa hormat dah hilang. Kalau kita kan hilang rasa-rasa hormat, ini semua hilang tuh Pak. Dulu nak tanggung lagi berdoa ke Allah, ya Allah jadikanlah Pak Prabowo Presiden Indonesia. Terus sekarang udah benci lah balik Pak, ada dihina-hina lah balik. Itu tuh yang tidak bagus Pak. Kalau misalnya enggak, ya enggak usah milih gitu Pak. Tapi jangan sampai menghina dan merendahkan. Mudah-mudahan jadi komisaris saya habis ngomong ini besok Pak kan. Kalau ya Ustaz Nazrul membela Pak Prabowo jadi komisaris saya. Kadang kami Ustaz ini banyak penjilat nih Pak. Kalau macam-macam baik betul gitu Pak ya. Dia kemana angin bertiup di situ dia Pak. Itu ada juga. Jadi kalau misalnya kita sekarang, kenapa milih Pak Anies? Ada alasan kita. Jadi kalaupun kalah kita terhormat karena kita tidak mencela-mencela, itu maksudnya. Tapi jangan sampai menghina orang lain. Itu rasa hormat para sahabat Bu. Mundur dimanfaatkan orang tidak bisa. Tetap dia tahu keutamaan Khalifah Utsman bin Affan. Antara Umar dan Ali bin Abi Thalib, kalau duduk berdua Pak, 100 yang dibicarakannya bertengkar 100-100-nya tuh. Tidak ada yang cocok. Karena Ali ini Bu, karakternya dia gudangnya ilmu Pak. Jadi beda dia cara menanggapi. Umar kan orangnya keras Bu. Jadi kadang ngomong tuh banyak tidak cocoknya Pak. Boleh dibilang banyak tidak cocoknya, selalu berbeda pendapat. Pernahlah Khalifah Umar didatangi oleh 3 orang rahib Yahudi bertanya pertanyaan-pertanyaan sulit yang menjebak. Kapan pintu langit terkunci? Kapan pintu langit terbuka? Kau ceritakan kepada kami kubur yang bisa berjalan bersama penghuninya. Apa 5 makhluk Allah yang dilahirkan, yang tidak dilahirkan oleh induknya tapi dia berjalan di muka bumi? Itu pening Umar jawabnya Pak, karena itu bukan kapasitas dia. Kata Umar bin Khattab, bukanlah hal yang memalukan bagi Umar bila dia tidak mampu menjawab pertanyaan yang seperti ini. Ketawa-ketawalah rahib Yahudi itu, kau pemimpin orang Islam tapi kau tidak bisa jawab. Kata Umar, kami ini ada keahlian masing-masing. Kalau untuk berantem, 3 kalian ini kurang sama aku nih. Itu ciutlah nyali rahib ini buatnya Pak ya. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan ini kami juga ada orangnya. Salman, pergi ke tempat Ali, katakan Umar memanggilnya. Pergilah Salman ke rumah Ali Pak. Ali, Umar memanggil. Ada 3 orang rahib Yahudi menanyakan beberapa hal dan Umar tidak bisa jawab. Langsung ambil selempang Ali, langsung berangkat. Bayangkan Bu, duduk berbantah-bantah, tapi ketika dibutuhkan langsung datang. Coba Bapak aja itu. Udah berdebat-debat Bu, Bang, Bapak manggil mati lah dia. Aku muak nengok dia. Asal duduk awak dibantah terus. Sekarang tak tolonglah sama kok. Pandai-pandai aja lah dia. Itu kita Pak. Ali disingkirkannya perbedaan doang.
Singkirkan perbedaan, langsung datang. Ada apa Khalifah? Ini 3 orang rahib ini bertanya beberapa hal aku tidak bisa jawab. Silakan Pak Rahib. Apa yang membuat pintu langit terkunci? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Kalau kau syirik kepada Allah macam kalian sekarang nih, maka amal kalian tidak akan naik ke langit. Itulah makna pintu langit terkunci. Kapan pintu langit itu terbuka? Jika kau bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, maka amalmu akan naik ke langit. Itulah makna pintu langit terbuka. Kuburan yang bisa berjalan bersama penghuninya itu adalah Nabi Yunus alaihissalam ketika di dalam perut ikan, dibawa jalan sejauh 7 samudra 40 hari 40 malam. Itulah kuburan yang bisa berjalan bersama penghuninya. 5 makhluk Allah yang tidak dilahirkan oleh induknya tapi berjalan di muka bumi. Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa, onta Nabi Soleh yang lahir dari batu, tongkat Nabi Musa yang bisa berubah menjadi ular, kemudian kambing pengganti leher Nabi Ismail. Terjawab, pergi. Itu kelebihan Ali, Pak. Jadi yang seperti sahabat nih Bu, dia berbeda duduk tapi tidak ada saling apa Pak. Kalau ada yang butuh tolong gitu. Kalau kita bertengkar sama kakak, sama keponakan-keponakan kena semua tuh Pak. Keponakan tak tahu apa-apa datang ke rumah, balik kau, aku muak sama mamak kau, jangan kemarilah lagi. Aneh kita tuh Pak. Banyak kejadian macam ini, bertengkar adik-beradik keponakan yang kena. Kan sering seperti itu terjadi. Tidak bisa profesional Bu bertengkarnya gitu. Bertengkar sama kakak, sama anaknya lebih baik. Jarang betul. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kalau baca Quran pelan suara. Umar bin Khattab baca Quran kuat suara. Dipanggil oleh Rasulullah. Dia berbeda terus nih antara Umar dan Abu Bakar nih gitu Pak ya. Kata Rasulullah, Abu Bakar, kenapa kau baca Quran tuh nyaris tidak terdengar suara kau? Melihat Abu Bakar ke Umar, Allah tuh tidak tuli ya Rasulullah. Kecuali Allah tuh peka, ialah keras kita. Allah tuh maha mendengar. Apa kita besar-besar suara? Kata Rasulullah, betul kau Abu Bakar. Kau Umar, apa kau baca Quran tuh keras? Aku ingin menghilangkan kantuk dan mengusir setan ya Rasulullah. Menengok ke Abu Bakar lah kan? Kata Rasulullah, betul juga. Jadi bapak yang ingin baca Quran keras Bapak Ibu silakan. Tapi kalau suara ibu bapak buruk Pak, jangan pakai mic Pak, jangan pakai mic luar, mic dalam aja lah. Berdosa orang dengar di luar tuh Pak. Dia kadang ada orang nih Bu antu mic betul Bu. Mic itu pokok segala-galanya Pak. Saya kalau dapat ibu-ibu yang antu mic ya Bu ya, dia ingin mic ini terdengar keluar. Ada mic masjid itu di luar terdengar, dalam enggak Pak. Yang tersiksa yang ceramah tuh Pak. Ibu ini sibuk, enggak apa-apa Ustadz, dia terdengar syiar dakwah kita keluar. Kalau sound systemnya sebagus ini dalam enggak masalah Pak. Dia antu mic Bu, dia ingin solawat yang apa tuh Bu ya, solawat biar terdengar keluar. Itu tuh yang susah. Ada waktu itu pertemuan di masyarakat Pak, dapat masyarakat yang ngantumik itu Pak, disuruh dia ngasih kata sambutan deh Pak, tidak bergeser dia dari mic itu Pak. Saya terbantu juga, tinggal 10 menit saya ceramah gara-gara kata sambutan dia. Sudah tuh ada yang berdoa Bu, wah waktu yang berdoanya itu Pak, detail doanya Pak, dapat mic dia Bu, maka dibilang orang masyarakat sana, ini nasi ramas nih Ustadz ya, ini mic, biarlah dia mic tuh Ustadz, dia tidak butuh nasi ramas ya. Begitu betul dia suka sama mic tuh. Dia berdoa Bu, detail Bu. Pertama, ya Allah ampunilah kami sebagai suami, karena kami kadang ditelepon oleh istri kami katakan kami di kantor padahal kami tidak ada di kantor, kami sering membohongi istri kami. Panjang Pak, yang bagian bab suami aja baru tuh Pak. Tuh ampunilah kami sebagai istri, ampunilah kami sebagai anak, panjang dari gini tangan orang pelan-pelan turun sampai di lutut Pak. Jadi memang ada orang macam itu. Jadi kalau suara suami Bu agak kurang bagus Bu, Ibu jangan puji-puji di rumah.
walaupun ibu dah senang dia mau ke masjid, nanti nak dipuji nak malah ke masjid, ibu harus terus terang, bang udahlah tuh bang ya, jangan mengaji-ngaji pakai mic juga lagi bang, malu aku bang. Dah banyak orang ngomong soal abang, dah malu lah aku jadinya. Udahlah tuh jangan bang ngaji-ngaji lagi ya, ngaji itu nggak usah pakai mic lagi. Karena kalau dia puji-puji, itulah makanya ada orang yang suaranya jelek rajin azan di masjid itu gara-gara dipuji istri itu pak. Dia cerita sampai di rumah habis maghrib, mama dengar nggak tadi yang azan maghrib siapa? Siapa pak? Papa yang azan. Masya Allah pak, merinding mama dengar suara papa, maka candu dia azan tuh pak. Orang udah muak nengok dia, dia juga azan terus. Di zaman Rasulullah ketat loh pak aturan orang yang azan tuh, kata bapak bisa maju tak gentar, hanya 2 yang boleh azan bu, Bilal bin Rabah, Abdullah ibnu Umi Maktum. Tidak ada pak Islam masa larang orang azan. Rasulullah aja iya pak, cuman 2 tuh yang azan. Apa ndak pandai Umar azan, Abdurrahman bin Auf? Tidak ada. Yang boleh menggantikan Rasulullah jadi imam cuman 2, Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf. Tidak pernah, walaupun Umar tuh bu ya tauhidnya tinggi di antara sahabat, belum pernah menggantikan Rasulullah jadi imam. Karena takut jamaah sama dia pak, dia meluruskan saf pakai pedang pak, apa tidak menggigil makmum dibuatnya bu, dicabutnya pedang salah-salah kena jempol kaki. Dia karakternya seperti itu. Pas dia jadi khalifah lah baru dia memimpin sholat. Nah jadi bu ya mereka berbeda, yang satu suaranya lirih, yang satu suaranya keras. Nah tengok aja situasi lagi pak. Kalau hari Jumat kita ngaji di masjid, tengok sebelah ada orang sholat sunat, nah kalau ada kita pelankan suara. Kadang bertukar-tukar ayat orang kita buat jadinya bu. Dia udah mau sampai ayatnya pak, Sabbihisma rabbika, terpaksa diulangnya balik dari awal gara-gara kita di sebelahnya baca Al-Ikhlas bu. Lupa dia jadinya. Kan ada juga orang suka sholat tuh, kalau dia sholat di samping kita tuh suka agak dibesar-besarkan volume beberapa ayat tuh pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, kadang tulang ayat awak balik dibuatnya. Dia suka main volume dia pak sholat tuh. Dia kecilan aja volume, dia suka pak. Sebentar dibesarkannya. Sabbihisma rabbika. Kita ragu kita. Mau rasanya tunggulah dia selesai baca dulu baru baca pak. Tengah apalah suka main volume itu, heran saya macam sound system dibuatnya pak. Dulu itu kadang ada yang jadi fitnah, kadang-kadang adalah irama imam tuh kadang-kadang main volume. Ada juga tuh pak, saya itu kalau ketemu yang macam itu kan Bismillahirrahmanirrahim, bisa kecil usah main volume dia pak. Itu terganggu hati kita di belakang dibuatnya tuh. Jadi itu bu ya, ibu baca pelan silakan, baca kuat silakan. Bahkan bu ya, para sahabat itu ketika berbeda sesuatu hal yang sensitif pun mereka bisa lapang jiwa. Ini kalau kita ingat pak ya, Abu Dzar Al-Ghifari itu memang keras tapi wajah tampan. Salman Al-Farisi tampan juga, terkenal zuhud pak. Apa katanya ke Abu Dzar Al-Ghifari? Aku udah punya tabungan untuk nikah. Aku suka sama family kau tuh Abu Dzar. Bisa enggak kau hubungkan aku dengannya? Kata Abu Dzar, akan aku coba. Pergilah Abu Dzar ketemu familinya nih bu, ketemu sama bapak mama perempuan nih. Aku kemari paman ingin mengenalkan sosok sahabat Rasulullah yang utama, yaitu Salman Al-Farisi. Dia itulah pemilik ide perang Khandaq, terkenal kezuhudannya, takwaannya kepada Allah sangat tinggi. Itu tugas mak jomblang tuh pak, mempromosikan orang. Karena kalau kita yang mau kita mempromosikan diri kan tidak bagus. Setelah banyak pujian-pujian Abu Dzar kepada Salman, jadi Salman ini ingin menikah dengan anak paman dan bibi. Sebentar ya Abu Dzar, kami runding dulu. Setelah berunding akhirnya balik paman nih.
Jadi gini Abu Zar, kami bukan mengenyampingkan keutamaan Salman, tapi anak aku, istri aku, dan aku inginnya tuh kau yang jadi menantu kami. Salah tembak Pak. Makanya kalau Bapak nunjuk majomblang, usahakan yang gantengnya di bawah level Bapak lah, jangan yang sama atau di atas Bapak. Ini kejadiannya dia Pak. Ditanyalah sama Bapak nih, kamu mau ndak jadi menantu Bapak? Itu mau kan pula Pak, laki-laki lah namanya kan. Mau ndak jadi? Mau Pak, kata. Habis itu malu Abu Zar Pak. Malu Abu Zar, kembali kepada Salman. Salman dengan wajah yang sumringah semangat. Bagaimana Abu Zar, berhasil? Malu aku sama kau Salman, salah betul aku. Kenapa kau malu? Aku udah promosikan kau tadi, siapa diri kau. Rupanya paman aku tuh memilih aku jadi menantunya, dan aku bilang pula iya. Malu betul aku Salman, minta maaf aku. Apa kata Salman? Aku yang harusnya malu Abu Zar, karena telah meminang wanita yang ditakdirkan Allah untuk dirimu. Aku yang harusnya malu. Tuh Pak, ini uang tabunganku, ambil untuk nikah kau. Sanggup Bapak kalau Bapak tega kau ya. Aku nggak nyangka, heran aku dengan kau. Bekawan kita nih ya. Sampai udah beranak pinak, dendam tuh ndak hilang. Karena saya pernah ketemu suami istri berantem. Jadi apa masalah Pak? Rupa kata anaknya, dia ndak boleh anaknya main sama anak bapak tuh. Wah, suami jahat tuh. Kalau ndak aku sama istrinya dulu tuh, datang dia nih, ayo itu Pak, berdendam turunan Pak. Itu yang kita masih susah tuh ya Bu, yang lihat untuk hal yang seperti ini Pak, rela, ndak ada masalah. Bahkan Bu ya, kadang Rasulullah berbeda pendapat dengan Umar, dan ternyata Umar yang benar di sisi Allah. Itu ada juga Pak. Rasulullah aja Bu yang memegang pendapatnya, rupa bisa salah Pak. Bisalah Allah membela sahabat. Waktu perang Badar, tertawan 70 orang kafir Quraisy. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Abu Bakar, kita punya 70 orang tawanan. Apa yang harus kita lakukan untuk 70 tawanan ini? Kata Abu Bakar Siddiq, mereka ini kan family kita juga di Mekah ya Rasulullah. Orang-orang yang sudah lama kita kenal. Kita berikan saja mereka kesempatan, kita bebaskan dengan uang tebusan. Kebetulan ekonomi kita kan sedang lumpuh sekarang di Madinah. Yang tinggi pangkatnya kita mintalah 4.000 dirham, sekitar 36 juta. Yang rendah pangkatnya kita minta 1.000 dirham, sekitar 9 juta. Baik Abu Bakar, terima kasih atas pendapat. Bagaimana pendapatmu Umar untuk 70 orang tawanan ini? Matiin aja lah semua Rasulullah. Ngapa dibiarkan hidup nih? Ini jahat semua nih Rasulullah. Penggal aja kepala semuanya. Apalagi Suhail bin Ammar ini yang paling sering memaki-makimu. Kalau untuk Suhail bin Ammar, sebelum kita pancung, kita tarik lidahnya keluar dulu, baru kita pancung. Kan beda tuh Pak ya. Satu keras Bu, matikan. Yang satu lagi bebaskan. Nah, cara Rasulullah menengahi ini yang keren Pak. Dipujinya pendapat sahabatnya itu dulu. Kadang ada hati umat Islam ini yang dilembutkan oleh Allah hingga dia semanis susu. Kelembutan sikapmu Abu Bakar mengingatkan aku kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan ada hati umat Islam ini yang dikeraskan Allah hingga seperti batu. Tapi di batu-batu sungai mengalir air-air yang sangat bening. Ketegasan sikapmu Umar mengingatkan aku kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi dua karakter ini memang ada di diri kita nih Bapak Ibu. Di antara Bapak Ibu ini ada yang keras, ada yang lembut. Bertahanlah dengan sikap itu, tinggal mengarahkannya kepada kebenaran aja Bapak Ibu. Yang keras jangan berubah jadi lembut, yang lembut janganlah berubah jadi keras. Tetap aja yang lembut aja Pak. Tidak usahlah kita masuk kerana orang-orang keras.
Yang keras tetaplah bertahan. Jangan gara-gara mendengar kajian tentang sirah Nabawi, Pak, Rasulullah itu bapak-bapak di rumah itu banyak tersenyum, ramah terhadap istri. Bapak nih Bu terkenal wibawa Bu. Habis dengar pengajian tuh mendadak pulang ke rumah senyum dia Ustaz, kata istrinya. Apa ndak cemas saya Ustaz? Saya sangka ninggalkan perangai suami saya Ustaz. Tiba-tiba balik ke rumah, Assalamualaikum sayang, siapa yang ndak terkejut Ustaz? Itu kalimat terakhir saya dengar tuh 20 tahun yang lalu Ustaz, yang sayang Tuhan. Sampai kata istri, bang macam biasa lah bang, takut lah aku jadi nengok abang lah. Pengajian Ustaz Nazril itu tidak untuk orang macam abang tuh, maka dengarkan betul baik-baik dulu. Itu untuk siapa? Kalau yang keras karakter tetap keras. Ada dulu saya nyampaikan Bu ya, kita sebagai suami jangan menjadikan istri kita sebagai pembantu. Tidak hilang kemuliaan suami kalau dia mau nyuci baju, dia nyapu, dia membereskan rumah. Itu laki-laki mulia. Rasulullah sering melayani dirinya sendiri. Tapi saya kasih ujungnya Pak, tapi tengok juga istri Bapak cocok enggak untuk membantu Bapak mengamalkan ini. Bapak ini dicobanya Bu, pulang pengajian dia cuci, malam tuh kain. Pagi datang istrinya, bang tuh kain udah terendam, udah cuci lah balik. Yang sekali aja cuci, rupa enggak cocok istrinya Pak untuk diamalkan itu. Saya yang kena jadinya Bu. Kadang-kadang sama Ustaz diperintah istri saya sekarang Ustaz, ngapa pula saya yang salah? Nah, jadi mengamalkan kajian itu karakter sahabat Rasul itu berbeda-beda. Jadi yang mana aja karakter Bapak di diri sahabat Rasulullah tidak ada masalah Pak. Mau benci terhadap harta, ada sahabat Rasulullah. Ada yang gila ibadah, ada Abu Darda. Sampai istrinya ngadu ke Rasulullah, disentuhnya ndak aku lagi Rasulullah, sampai marah Rasulullah sama dia Pak, saking dia cinta dengan ibadah. Nah kemudian Pak, kalau kita orangnya lembut, maka ini ditaruhkan di depan kalau melayani orang. Orang keras untuk membackup ya, karena di masjid aja kita butuh orang-orang keras tuh. Coba Bu, kita pakai gaya kelembutan melarang anak-anak main di masjid, nggak masuk Pak. Nah, main di luar ya sayang ya, Bapak Ibu lagi sholat. Ya sayang ya sayang. Oh macam ulat kelakuannya Pak, makin menjadi-jadi dia Bu. Tapi kalau ada yang keras satu, keluar kalian semua, kurang ajar, main kalian di masjid. Itu tanggal kan sarung lari, hening masjid tuh. Cara tradisional tuh kadang keren Pak. Nah cuman tengok dengan karakter kita masing-masing. Pakai cara psikolog, suruh anak atau cucu Bapak Ibu berhenti main game. Pakai cara psikolog, kalau berhasil hebat ya. Udah main HP-nya ya sayang, besok lagi anak. Kalau berhasil hebat ya. Tapi mama hitung sampai 3, enggak kau letak HP itu mama empaskan, berhenti langsung tuh Pak. Itu kelebihan orang-orang punya karakter keras. Setelah itu apa kata Rasulullah? Tapi maaf Umar, dalam masalah tawanan ini aku lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar Siddiq. Jadi aku minta maaf. Oh oke Rasulullah, aku tetap ikut apa yang kau setujui. Tidak merajuk Umar Pak, tidak ada merajuk Bu. Tidak pindah dia ke istiqomah sholatnya, tidak. Tetap juga dia di dakwah. Nah kemudian besok harinya Umar melihat Rasulullah dan Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Kata Umar. Rasulullah tidak mau jawab Bu, terus menangis. Kata Umar, sekalipun kau tidak menceritakan kenapa kau menangis, izinkan aku menangis bersamamu ya Rasulullah. Tidak tahu tidaklah masalahnya, udahlah nangis sajalah kita sama-sama. Setelah tenang Rasulullah Pak, apa kata Rasulullah? Kemarin aku menerima pendapat Abu Bakar Siddiq membebaskan tawanan dengan uang jaminan. Ternyata Allah marah Umar. Allah lebih memilih pendapat. Itu yang membuat aku sedih. Andaikan Allah menurunkan azabnya hari ini Umar, hanya kau yang selamat. Diakui oleh Rasulullah Pak. Setelah pembebasan tawanan itu Rasulullah tidak minta izin ke Allah Pak.
langsung memutuskan sendiri milih pendapat Abu Bakar Siddiq. Turun surah Al-Anfal ayat 67, Bu. Maka nali nabi ayakuna lahu aslah hatta yuskina fil ard. Turiduna arada dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Tidak pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan sebelum melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Jadi kata Allah, dia tidak bisa ditawan, tapi lumpuhkan dulu musuh itu. Kau mengharapkan harta benda dunia Muhammad, aku menjanjikan akhirat untukmu. Marah Allah, kok diterima duit orang tuh dari tebusan. Dan ayat ini tidak hilang dalam Al-Quran, tetap. Dan tidak ada Rasulullah ngomong ke Abu Bakar itulah gara-gara kau aku yang kena jadinya. Ngasih pendapat tuh yang iya aja lah. Ini sempat tahu Umar ayat ini, Bang Galak dan nanti ini kita berdua aja yang tahu, jangan nggak tahu Umar mengkek lah nanti tidak lah ada Pak. Dan Umar ketika dikasih tahu Rasulullah tidak lah jumawa lah, itulah kalian mana? Dah jelas aku tuh ngasih pendapat tuh berdasarkan itu ya rila sombongnya tidak pula Pak. Jadi Bu ya, ketika Rasulullah dimarahi oleh Allah ini, Rasulullah pun jujur mengakui Pak, bahwa pendapat Umar diterima oleh Allah daripada pendapat Rasulullah sendiri yang memilih pendapat itu. Dibenarkan oleh Allah tindakan Umar ini Pak. Umar yang betul. Jadi kadang yang keras itu bagus juga gitu. Bukan berarti selamanya yang lembut itu pun bagus. Ada masanya kita lembut, ada masanya kita keras. Nah, sampai hari ini pun Pak, kita tuh tetap berbeda. Yang paling sering orang berbeda itu Bu, masalah surah Al-Mujadilah ayat 22. Ini kalau kita tahu Bapak Ibu, sekarang ini kan ada misalnya orang bilang kita tuh tidak boleh di kuburan tuh berdoa, berdiri di kuburan berdoa. Kan udah jelas di dalam surah Mujadilah di surah At-Taubah 80. Nah, Mujadilah 22 ini sampai banyak anak-anak yang ikut pengajian, dia misalnya di pengajian dia zikir bersama tidak masalah, kunut subuh tidak masalah. Rupanya di masjid misalnya macam masjid kita nih, kita tidak menzaharkan bismillah, tidak masalah, tidak berzikir bersama. Yang salah itu kan saling mendoktrin satu sama lain. Kalian tidak berdalil, kalian salah. Akhirnya apa akibatnya Bu? Datanglah gurunya mengatakan, coba kalian buka Mujadilah ayat 22. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Bapak kalian zikir bersama berarti menentang Allah dan Rasulnya. Jangan kalian berkasih sayang sama bapak kalian. Mama kalian seperti itu, mengingkari sunnah berarti tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jangan berkasih sayang. Akhirnya banyak anak-anak Pak taat ibadah pelawan ke orang tua. Karena ada firman Allah, Mujadilah 22 Pak. Jadi dia nganggap pengajian itu benar. Kan ada pengajian itu doktrinnya Bu, kita benar, orang salah. Duduk sama mereka aja tidak boleh. Jadi tidak boleh berkasih sayang. Makanya ada yang tidak mau bersalam sama kita. Tiba dia sama dia, bisa dia senyum Pak, akrab dia, cair dia, tapi sama kita tidak mau dia. Karena dia mau jadilah ayat 22. Akhirnya waktu itu saya ajak duduk lah Bu. Ustadz tahu enggak asbabun nuzul turunnya surah Al-Mujadilah 22 nih, kata saya. Apa tuh Ustadz? Jadi waktu itu di perang Badar sudah berjumpa dua pasukan, kebenaran dan kebatilan. Di pihak Islam ragu untuk menyerang karena yang diserang itu orang kafirnya itu ada bapak kandungnya, ada anak kandungnya, ada laki-laki saudara laki-laki kandungnya. Macam Umar ada adiknya Pak. Malah dia pesankan ke pasukan Islam, kalian tawan adik aku tebusannya besar tuh, bapaknya kaya, sampai gitu Pak, canda-canda sahabat gitu. Akhirnya mereka bingung bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah apa tidak berdosa kami membunuh bapak kami, bunuh anak kami, bunuh saudara kandung kami? Turunlah surah Mujadilah 22 ini. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, keluarganya,
Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan. Jadi dia menganggap kita ini orang beriman. Kita benci pun bapak kita tidak salah kita. Itu Pak. Doktrin ini yang digiring masuk ke pengajian sekarang Pak. Kita benar, orang salah. Jadi tidak perlu kita berkasih sayang sama mereka. Salah Ustadz menyampaikan nih kata saya, hancur Ustadz di akhirat besok. Karena dia menyampaikan ke pengajiannya seperti itu Pak. Tidak boleh kita kasih sayang. Itulah pentingnya asbabun nuzul tuh Pak, sejarah turunnya, asbab turunnya ayat itu Bu. Jadi kita tidak gampang nanti menyalahkan orang. Untung Ustaz tuh cepat sadar dia. Kalau sempat enggak, keras juga hati gimana coba tuh Pak. Berapa banyak orang yang disesatkan dia. Makanya ada anak-anak Bu sekarang rajin ngaji sampai di rumah nampak kursi bapaknya gambar elang tuh digergaji kursi jati. Apa nak ngamuk bapaknya Pak? Kau rajin pengajian kursi jati, aku habis kau buat. Tidak boleh ada gambar patung-patung di rumah apa segala macam. Kan itu jadi ya Pak. Dia tidak tahu bahwa Ummul Mukminin Aisyah pun memainkan boneka perempuan, berarti berbentuk tuh Pak. Jadi kalau bisa kita berbeda ya udah, saya tidak zikir bukan berarti saya harus menyerang orang yang tidak zikir. Nah jadi berbeda kita sekarang nih Bu ya, berbeda pilihan presiden, berbeda kita dalam memilih pengurus masjid, berselisih paham, itu adalah sunnatullah. Cuman yang dibutuhkan adalah kedewasaan jiwa kita dalam menyikapi perbedaan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang tersinggung alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.